Tadi passion sama hobi berbeda, terus bener nggak kita harus enggak kalau kata gue. Jadi orang nggak punya passion pun ya udah. Dan banyak orang-orang yang nggak sempet mikirin passion misalnya, atau mungkin kan pandangan passion tiap orang beda-beda dan kita nggak bisa memaksa orang untuk memandang passion seperti itu juga. Nah banyak juga orang-orang yang masih mikirin makan di atas meja, ya kan? Mereka nggak tahu mau makan apa besok, jadi kayak buru-buru mikirin passion. Gua misal gini ya contoh ya, yang paling gampang dan paling deket aja contohnya. Ada orang Halo semuanya, balik lagi sama gua dan teman-teman gua yang sangat aneh. Nama gua Alexander. Salam. gua kira tuh mengenalkan diri gitu. Masih mau. Bagus. Oke. Gimana kabar lu berdua? Mulai dari lu dulu. Oh ini belum dikenalin nih, sekarang. Ya ini balik lagi, ini namanya Babi. Ini Babi. Babi, kamu diem-diem di sini. Nah. Gimana? Sehat ya? Kabar gimana semua? Baik, Aman. Aman. Tanya gua dong, kabar Lu gua. gimana? Lu dari mana? Akhir-akhir ini. Ya, nampaknya si Novalnya lagi sumringah banget. Asik. Akhir-akhir ini kerjaan gua terbengkalai. Oke. Hidup tidak tenang dan Shit, tidur man. terganggu oleh karena satu perempuan. Guys, Perempuan ini ada di lagu. asik. Mudah-mudahan dia nggak nonton di video. Gue sebut lagi. Besok kayaknya kita share aja linknya ya. Iya, share. Biar dia langsung. Silakan Boleh share. dibahas. Bisa story, close friend hapus semua, tag dia sendiri aja udah. Biar dia ngeliat. Begitu. Nanti gua public. Gua private. Semua video, oke? Oke. Sekarang kita back to the topic ya, Yeah. guys ya. Kayak kita tahu pada hari ini dan kedepannya anak muda tuh banyak yang resah akan masa depan. Oke. Pasti dah pasti. Kita Pasti kan, termasuk gua. Ya. Gua, lu, dan lu, Ya. dan gua, dan kalian. Mantap. Oke, sekarang gini. Gua mau nanya ke lu berdua. Iya. Apa sih nih sekarang yang lu tahu tentang passion nih? Gua pengen ngomongin passion. Iya. Passion dan seberapa penting passion itu buat kalian dan buat teman-teman. Nah, mulai dari lu dulu coba Jan. Passion ya. Kenapa gue di awal? Jadi ini menurut gua, opini gua pribadi ya guys ya. Jadi maksudnya definisinya itu pasti bisa beda-beda. Yeah. Tapi menurut gua passion itu adalah sebuah perasaan yang kuat terhadap sesuatu gitu. Iya. Kayak contoh, lu punya apa ya, kayak feel yang kuat tentang sepak bola. Kayak lu udah melakukan sepak bola, melakukan aktivitas bermain sepak bola dari kecil ataupun dari SMP sampai sekarang, tapi feel lu tuh tetap kayak anjir, gua kayaknya anaknya bola banget nih. Lu nggak pernah bosen, lu nggak pernah ngeluh kalau misalnya main bola, walaupun lu cedera, lu ngapain, lu nggak pernah ngeluh. Jadi kayak passion itu menurut gua itu sebuah perasaan yang kuat terhadap sesuatu gitu. Yeah. Bukan jadi menurut gua passion beda sih sama hobi ya. Kalau hobi kan aktivitas yang dilakukan terus menerus gitu ya, akhirnya disukain. Kalau passion tuh perasaan yang kuat. Terus seberapa penting ya? Cukup penting untuk menentukan tujuan hidup. Menurut gue cukup penting untuk lu tahu passion lu tuh di mana, agar misalnya lu punya goalsnya dalam hidup. Kayak misalnya passion lu di sepak bola, jadi lu tahu apa yang lu kejar gitu. Lu tahu apa yang harus lu kejar, lu tahu apa yang harus lu capai, terus lu tahu prosesnya tuh harus dijalani seperti apa. Berarti gitu. passion itu penting dong di hidup kita. Penting. Oke. Kalau dari lu Ci? Gue sih nggak tahu definisi jelasnya ya, maksudnya secara di Google kayak gimana. Tapi yang gue pahami ya sama kurang lebih kayak Ojan. Jadi passion tuh kayak gimana kecocokan kita sama sesuatu, atau mungkin kekelopan kita sama sesuatu yang nantinya sesuatu yang kita sukai ini, yang kita cocokin ini, itu bisa menghasilkan output gitu. Kalau menurut gua, karena kalau passion sekedar passion mungkin kayak kurang. Mungkin kan kalau dari segi output tuh banyak, bisa kebahagiaan, Ya, betul. kan, bisa cuan, materi, atau mungkin bisa pertemanan, relasi. Itu mungkin output dari passion yang gua maksud tadi. Kalau dibilang penting gak penting, kalau gue sih middle aja. Kalau misalnya orang nggak punya passion pun menurut gue ya nggak apa-apa. Kalau dia ngerasa nggak punya passion, mungkin ada juga kok orang yang hidup ya gue memang untuk menikmati hidup,
ya mungkin dia terlahir dari keluarga yang konglomerat misalnya kaya, ngapain dia misalnya kayak gak punya passion ya apa dia kebahagiaan dia cuma mungkin di malam hari gitu misalnya clubbing dan sebagainya kan. Emang udah dia mau bilang passion dia clubbing kan enggak. Maksudnya atau mungkin kayak orang yang hobi itu mah clubbing. Tapi ada loh di clubbing itu akhirnya jadi duit. Karena banyak. Karena dia udah ada case dari teman gue yang dia tuh circle orang kaya, dia tiap hari kayak gitu dan dia akhirnya capek dengan habit yang kayak gitu, akhirnya mereka bikin cuan bareng dan berhasil. Mungkin memang naluri dari bokapnya kali kan, naluri cuan kayak kan bisnis bisa juga sih. Oh berarti hobi sama passion itu sebenarnya nih gimana nih? Apakah itu bisa menyatu ke satu arah atau hobi dan passion adalah hal yang berbeda? Beda sih menurut gue beda. Berarti kita nggak bisa menyamaratakan hobi dan passion. Iya. Oke. Berarti benar nggak sih passion itu kita tuh harus benar-benar punya untuk memiliki passion apa yang ada di diri kita. Susah benar. Menurut gue sih tadi passion sama hobi berbeda. Terus bener nggak kita harus enggak kalau kata gue. Jadi orang nggak punya passion pun ya udah. Dan banyak orang-orang yang nggak sempet mikirin passion misalnya, atau mungkin kan pandangan passion tiap orang beda-beda dan kita nggak bisa memaksa orang untuk memandang passion seperti itu juga. Nah banyak juga orang-orang yang masih mikirin makanan di atas meja, ya kan? Mereka nggak tahu mau makan apa besok, jadi kayak buru-buru mikirin passion. Gua misal gini ya contoh ya, yang paling gampang dan paling deket aja contohnya. Ada orang kerja kantoran nih, misalkan. Dia kerja kantoran karena apa? Butuh, bukan karena passion. Jadi dia kalau ditanya passion lu apa, gue nggak tahu, gue nggak punya passion misalnya. Berarti kalau bisa kerja sampai mati, itu sampai mati. Iya. Dan memang ya butuh aja kalau bisa dibilang lu mau jadi usaha nggak gini-gini karena gue liat passion lu di sini lu jadi barista segala macam. Ya nggak bisa. Memang dia hidup untuk dia lagi butuh dan paycheck to paycheck aja gitu bulan ke bulan gitu. Lalu gimana, Jan? Kalau menurut gua butuh gak orang, maksudnya apa sih punya passion gitu? Butuh nggak orang? Butuh gak orang punya passion? Sebenarnya menurut gua sih butuh ya kalau gua butuh, tapi bukan sesuatu yang harus dicari cepet-cepet atau harus dicari di awal. Jadi sebenarnya kadang tuh passion itu bukan sesuatu yang kita ciptakan tapi yang kita temukan dalam diri kita ya. Dalam diri kita. Jadi sebenarnya butuh tapi nggak harus kayak misalnya lu sekarang dalam kondisi yang tadi kayak Abdul bilang lu lagi kerja kantoran itu mungkin bukan passion lu, nggak wajib kayak apa ya sebenarnya passion gue ya, kayaknya passion gue nggak di sini nih. Selama maksudnya lu mentok di kebutuhan ya, lu punya kebutuhan lain, nggak harus pusing-pusing cari passion. Tapi kadang-kadang tuh nanti passion ditemuin di apa ya, kayak di pertengahan perjalanan gitu, di tengah jalan. Contoh misalnya lu jadi pegawai kantoran, terus lu punya waktu luang nih, nah tiba-tiba waktu luang lu dipakai untuk contoh berusaha kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan, berbisnis segala macam. Sebenarnya lu nggak suka nih di awal, ngapain bikin gue capek segala macam. Tapi kan lu butuh uang ya. Berawal dari kata butuh, gue butuh uang lebih nih. Akhirnya gue usaha kecil-kecilan. Dua-duanya dijalanin nih, lambat laun. Tiba-tiba di tengah jalan kayaknya gue udah mulai cinta nih sama nih bisnis nih atau sama nih usaha. Nah itu lama-lama itu timbullah passion di situ, itu baru timbul. Nah ketika sesuatu itu mulai dicintai dan konsisten dan lu komitmen, contoh akhirnya usaha yang tadi menjadi besar, lu jadi nggak karyawan lagi nih, terus itu berjalan 20, 30, 40 tahun. Nah itu kan udah jadi passion lu, tapi kan gak ditemukan di awal, di tengah-tengah. Jadi apa ya, menurut gue butuh, tapi bukan sesuatu yang wajib untuk lu cari, wajib untuk lu temukan di awal. Jadi let it flow aja. Ketika memang lu saat ini belum menemukan passion lu, mesti nggak usah khawatir gitu. Bukan berarti dengan lu tidak berpassion lu tidak punya masa depan yang baik, bukan berarti dengan lu tidak berpassion lu nggak bisa jadi orang sukses. Maksudnya jalanin aja kehidupan yang sekarang sampai someday lu ketemu, oh ini nih passion gue nih kayaknya nih. Nah, itu. Nah ini nih kayak gini. Berarti gue suka nih sama kata-kata yang barusan Mas Ojan Brokoli Samreweng kayak gitu mengatakan sesuatu yang seperti itu. Jadi bisa nggak kira-kira orang dia ini dari awalnya nggak suka nih, bener-bener nggak suka sama sesuatu kegiatan yang dia kerjakan, karena balik lagi kebutuhan dia terus mengerjakan. Bisa nggak itu timbul kesenangan dalam hati dan akhirnya itu menjadi passion dia? Contoh ya kayak dia nggak suka nih jadi konsultan sistem manajemen gitu, dia nggak suka kayak gitu-gituan.
tapi gue terpaksa karena disuruh bos gue. Terpaksa. Akhirnya gue harus melakukan itu. Iya. Dan di pertengahan jalan, kira-kira ada kemungkinan nggak dia menyukai yang apa yang telah diberikan sama bosnya itu? Sangat mungkin. Gue nggak bisa bilang pasti, tapi sangat memungkinkan ketika dia awalnya karena butuh, lama-lama betah, lama-lama jadi suka, sayang, cinta, akhirnya goalsnya jadi passion. Ya itulah, misalnya kayak awal nih, contoh misalnya gua dari dulu kayak disuruh jadi bisa bikin website gini. Ya awalnya gua nggak suka juga, maksudnya bikin website kayak pusing segala macam, tapi kan harus dijalanin karena balik lagi karena butuh kan, karena ada uang di situ kan, disuruh bos segala macam. Ya kita terpaksa, awalnya terpaksa nih ngejalanin, tapi hal yang terpaksa dijalani bertahun-tahun, lama-lama kan ada timbul yang apa ya, rasa bisa jadi suka, bisa jadi tetap terpaksa, tapi sangat memungkinkan untuk menarik juga. Menarik juga lama-lama. Iya, lama-lama jadi ladang duit gua nih gitu ya. Juga nih kayaknya nih. Akhirnya memperdalam sendiri segala macam, suka, akhirnya sayang, akhirnya betah, akhirnya jadi passion. Iya. Kalau dari Mas Aci, Kalau Bakso dari Aci gua sih gimana? Apa ya? Jadi gue pernah nemu ya di podcast juga, ada orang yang ngomong kayak ya passion tuh nggak selalu tentang yang kita suka. Iya. Tapi yang bisa juga hal yang nggak kita sukai kita jalanin, kayak Dojan bilang, di tengah-tengah baru kita suka. Dan kayak contoh ya tadi, contoh lebih kecil WordPress misalnya, kita mau belajar WordPress disuruh sama bos, bisa jadi awal yang nggak kita sukain, ketika ntar lama-lama kita match sama hal itu, bisa jadi itu passion kita. Iya. Jadi ada dua tipe orang, ada yang passionnya sudah ada dalam diri, ada juga yang dicari. Nah, kalau yang ditemukan. bener, jadi yang pertama yang tuh dia emang ada dalam diri dia, emang pure mungkin keluar sendiri, misalnya dia langsung terlahir sebagai content creator atau public speaker. Ada juga yang dia nemuin, harus nyari dulu di apa ya, jati diri dia gitu, nyari passion dia misalnya sebagai apa, banyak kayak gitu. Dan mungkin dulu gua itu juga seperti itu sih, ada aspek-aspek yang seperti itu dalam passion. Berarti ada di titik kayak bingung nih buat nyari passion lu. Pernah, misalnya kayak Berapa lama kira-kira? Udah umur segini, kira-kira gue tuh terlahir sebagai apa sih? Gitu. Oh iya. Pasti lu pernah juga. Semuanya. Apa sih gitu? Bener sih. Tapi itu buat lu cepet nggak nemuin passion itu dalam diri lu? Atau harus membutuhkan waktu lagi? Setelah kalau sambil digali cepet sih. Dan enaknya kalau udah tahu cepet, terus kita tahu kita emang skillnya di mana, kita pertajam di situ. Lebih cepat kita monetize-nya mungkin kalau jadi duit misalnya, kalau arahnya ke duit ya. Jadi ketika semakin kita tahu kelebihan diri kita dan kelemahan diri kita, itu akan menjadi akan menjadi senjata yang paling mantap untuk kita cari cuan misalnya. Karena kalau misalnya nih lu nggak tahu nih kelebihan lu di fotografi misalnya, kelebihan lu misalnya dibikin website. Kalau semakin lama lu tahu itu, semakin lama juga lu dapet duit. Tapi kalau misalnya semakin cepat lu tahu, wah kayaknya skill gue emang di sini, lu dalemin, ya udah makin cepat. Berarti sukses dari situ. Intinya passion itu gimana kita caranya menyukai sesuatu kegiatan dan seberapa konsisten kita dalam menjalani kegiatan itu tersebut. Enggak hanya kegiatan ya. Oke. Apalah segalanya, kegiatan, kerjaan atau ngapain kayak nyuci, ngepel, Intinya perbanyak, menurut gue ya, buat orang-orang yang masih bingung ya, kalau udah tahu passionnya mau udah gampang, tinggal lu pertajam. Contoh lu dari kecil suka main bola sampai sekarang nih, lu misalnya udah 15 tahun main bola, lu nggak bosan, lu nggak jenuh, lu nggak pernah ngeluh, lu kaki lu udah patah 7.000 kali nggak goyang, lebih mati sih. Kadang-kadang begitu kan. Kadang kan orang misalnya, wah gue passion gue main bola, kakinya patah sekali, aku malas main bola, atau jangan kan kakinya patah sekali, kegebok bola deh. Ini passion gue pemain bola nih, gue main bola banget, tidak kegebok, aduh trauma gue main bola. Itu bukan passion bro, itu bukan passion, karena lu udah langsung maksudnya takut, passion gak nyaman dari awal, udah ya? gak nyaman segala macam. Ketika lu udah tahu passionnya, tinggal lu pertajam. Tapi kalau buat teman-teman yang belum tahu passionnya di mana nih, yang masih bingung, yang masih nyari segala macam, menurut gua caranya explore aktivitas atau explore sesuatu sebanyak-banyaknya. Trial and error. Apapun lu kerjain deh. Misalnya kayak lu saat ini memang jadi karyawan nih, misalnya terbatas waktu. Lu kan punya waktu-waktu kosong, kayak ada libur 1 hari dalam seminggu. Sesempit-sempitnya karyawan ya. Mungkin ada juga yang enggak libur 1 kali seminggu, 2 kali seminggu lah. Maksudnya dalam 2 minggu 1 kali libur. Nah itu kayak bisa, misalnya pas lagi libur lu ngapain kek? Lu nulis buku kek? Suka nggak nih nulis buku? Oh nggak suka, tinggalin. Misalnya lu ngapain kek? Pokoknya explore lah sebanyak-banyaknya. Minimal kayak sesuatu yang lu ini pertahanin 6 bulan sampai setahun.
ketika memang belum menemukan sama sekali feel-nya ya, kadang kan memang kita belum bisa menentukan itu passion apa atau belum, tapi minimal kayak ada rasa kayaknya gue udah mulai suka nih, atau kayaknya seru juga ya nulis nih, walaupun kita belum lama ya. Nah ketika udah mulai muncul rasa-rasa itu, coba pertajam lagi, perdalam lagi, mungkin itu adalah passion lu gitu, perbanyak explore. Oke, berarti menurut kalian nih, kalian berdua termasuk para subscriber yang nonton atau siapapun orang di luar sana, netizen yang dari mana-mana, dari Dubai, dari apa kayak suka-suka lu dah. Coba lu juga boleh komen di bawah tentang pendapat ini. Kira-kira seberapa banyak peluang untuk orang-orang yang nggak memiliki passion itu tapi bisa sukses? Kira-kira berapa persen tuh dari masing-masing kalian dan kalian? Gimana tuh dari Kalau persentase sih, Menurut aja, pandangan kita aja, terpandang kita masing-masing aja. Kalau orang nggak punya passion terus bisa sukses, persentase suksesnya berapa gitu ya? Iya. Kalau menurut gua, kalau dibilang persentase ya pastinya 50-50 sih, 50-50. Kalau misalnya orang yang nggak punya passion terus dia sukses, atau orang yang punya passion terus dia passion terus dia nggak sukses, ya 50. passion. Lanjut. Netizen nggak ngerti. Nggak ngerti ya udah. Remember when. Jadi ya persentase 50-50. Ada yang nggak punya passion tapi dia sukses, ada pun yang nggak punya passion dia nggak sukses. Persentase menurut gue sih 50-50. Nggak ada yang lebih condong, karena gue juga nggak bisa. Gue belum survei ke teman-teman gue yang mesti nggak memiliki passion terus dia sukses, atau yang punya passion tapi dia nggak sukses. Ya, nggak by data lah gitu. Iya, nggak by data. Jadi menurut gue sih 50-50. Ya itu sih balik lagi ke ini ya, maksudnya seberapa komitmen lu atas sebuah aktivitas yang sedang lu lakukan sekarang. Ketika itu lu komitmen, konsisten, ya bisa jadi sukses tanpa passion, dan it's okay juga tanpa passion kan. Oke, kalau lu? Kalau gua 60-40. 60-nya kalau misalnya Liquid ya? 60-nya kalau lu tahu passion lu apa. Karena kalau lu lebih mengerti, tadi yang bilang semakin orang mengenali dirinya, semakin dia bisa menang terhadap kehidupannya. Jadi kayak kalau lu tahu passion lu misalnya nih, lebih kayak gue bilang tadi, lu lebih dulu tahu passion lu. Misalnya passion lu di sepak bola misalnya kan, segala macam, atau mungkin di video editing misalnya. Semakin lu tahu ya, dari teman-teman lu yang belum menemukan passionnya, lu bisa lebih speed untuk menang di kehidupan lu gitu, daripada orang-orang yang mungkin ngalur ngidul ya, besok yang penting jalan makan misalnya gitu kan. Misalnya yang penting orang yang bingung ya kan. Lu pernah kan ngerasain punya teman kayak gitu kan, mungkin di mungkin di tempat kerja yang apa, misalnya lu pernah kerja di banyak tempat, mungkin di salah satu tempat kerja lu pernah ngerasain punya teman yang udah jalanin aja, nggak mikir kayak lu pada yang misal bangun bisnis atau freelance gitu kan. Ada ya kayak gitu. Dan pasti growth-nya beda dong, nggak bisa disamain. Benar. Yang ngerti sama dirinya tuh lebih cepat daripada yang nggak ngerti sama dirinya sendiri. Lebih condong berarti ya. Yang punya passion itu akan lebih condong dibanding yang nggak punya passion. Kalau menurut kita, itu menurut kita. Tapi kalian boleh komen di bawah, coba jelasin ke kita pandangan kalian tuh gimana terhadap passion kalian masing-masing dan pandangan kalian ke orang lain. Oke, sekarang yang terakhir untuk para subscriber kita yang sangat kita cintai dan sayangi dan mencintai semuanya, dan sekaligus alam semesta yang ada di dunia ini. Gimana nih untuk para subscriber kita menentukan passion dia? Siapa tahu ada yang belum punya passion dan kan yang masih mencari lah passion mereka itu apa. Kasih tipsnya coba. Nah, kalau dari gua ya tadi yang gua udah sebutin, perbanyak explore, perbanyak trial error, lakuin aktivitas yang lu belum lakuin sebelumnya. Pokoknya lu perluas wawasan, perluas relasi, perbanyak temen, lu nongkrong sana sini, lu mau baca artikel kek, mau nonton YouTube kek, lu mau ini, pokoknya terus lu lakuin sebuah aktivitas yang sebelumnya lu belum pernah lakuin. Satu lagi catatan, maksudnya Mas Ojan di sini nongkrong itu nongkrong yang ada output ya, bukan yang nongkrong datang udah nongkrong ngomong hahe terus ngobrol yang gak jelas ngalur ngidur. Ya jangan. Ya maksudnya filter lah. Maksudnya di filter. Kayak gitu. Jadi kayak maksudnya nongkrong sama mungkin lagi seminar, lagi workshop segala macam, sampai ya someday lu bakal nemuin passion lu tuh di mana. Intinya explore sesuatu sebanyak-banyaknya, lakuin sesuatu yang belum pernah lu lakuin, cobain semua hal. Nah, pasti someday lu bakal ketemu passion lu.
Oke, Mas Aci coba. Sama sih, paling kayak lu cari diri lu yang sebenarnya kan, sama kayak kita di agama juga kan, kita mencari siapa Tuhan kita itu kan dengan kita melakukan aktivitas keagamaan kan. Sama kayak kita di tempat kerja, itu ada namanya tuh first principle thinking kan. Jadi kayak Seru metode banget. untuk seorang pebisnis itu bisa sukses tuh pakai metode itu. Jadi si Elon Musk, terus pokoknya founder Airbnb dan lain sebagainya tuh startup sukses tuh pakai prinsip ini, first principle thinking. Jadi simpelnya lu mencari tahu sesuatu seakan-akan lu mengupas kulit bawang sampai kulitnya tuh udah benar-benar habis sampai gak ada yang bisa dikupas lagi. Itu jadi kalau lu punya prinsip itu dalam diri, jadi lu bakal terus kepo sama diri lu. Apa sih gue ini, apa sih gue terlahir untuk apa, sebagai apa, dan apa yang bisa gue kasih manfaat ke orang lain. Jadi cari terus sampai bahasanya udah nggak ada lagi yang bisa dikupas. Setelah lu jadi master di bidang lu, di passion lu, ya pasti yang namanya duit tuh datang lah. Ya kan? Rezeki itu pasti selalu ada ya. Pasti, terutama buat orang yang mencari passion itu pasti yang namanya duit ya nggak usah dicari lah, pasti datang sendiri. Oke, kalau gitu gila nih bocah-bocah dua ini nggak habis thinking Gila tuh. baduk. Gila bandok. Gila baduk lu bisa ngejelasin passion, gua kayak bingung. Ya udah oke semuanya. Kalau begitu gua rasa cukup sih untuk pembahasan kali ini. Gua di sini bersama Ojan, Aci, dan satu lagi Babi. Undur diri. Terima kasih. Dadah.